warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan pengajar sekalian, perkenalkan, saya Lastiur. Saya merupakan Widyaswara dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan strategi pembelajaran Agenda 3 pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Terdapat beberapa dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Yang terbaru adalah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS. Sesuai dasar hukum yang telah disusun, pelatihan dasar CPNS kini dilaksanakan secara blended learning. Desain pembelajaran pada blended learning terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pembelajaran mandiri yang dapat dilaksanakan oleh peserta melalui MOOC. Yang kedua adalah distance learning yang terbagi ke dalam 2 kegiatan, yaitu sesi sinkronus dan juga sesi asinkronus. Dan yang terakhir adalah pembelajaran klasikal yang dilaksanakan di tempat penyelenggaraan pelatihan. Berdasarkan master jadwal yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara, pembelajaran Agenda 3 pada sesi pembelajaran mandiri dilaksanakan sebanyak 6 JP, yakni pada hari ke-12 dan juga pada hari ke-13. Sedangkan pada pembelajaran distance learning, Agenda 3 terbagi ke dalam 3 hari pelaksanaan. Yang pertama adalah di hari ke-8 dengan sesi sinkronus sebanyak 2 JP dan sesi asinkronus sebanyak 6 JP. Kemudian di hari ke-9 hanya ada pembelajaran sesi asinkronus sebanyak 9 JP. Dan ditutup dengan hari ke-10 kembali diadakan sesi sinkronus sebanyak 3 JP. Dengan demikian, Agenda 3 pada pembelajaran distance learning dipelajari sebanyak 20 JP. Pada pembelajaran klasikal, Agenda 3 dipelajari pada hari ke-4 yang diisi dengan ceramah profesionalisme ASN sebanyak 2 JP dan juga materi pembelajaran Agenda 3 sebanyak 5 JP. Seperti rekan-rekan ketahui, Agenda 3 pada pelatihan dasar CPNS melatih peserta untuk memiliki pengetahuan tentang kedudukan dan juga peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada agenda ini ditekankan juga mengenai fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan dalam mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Karena itu, strategi pembelajaran untuk menyampaikan materi tentang manajemen ASN dan Smart ASN hendaknya menekankan pada kemampuan peserta dalam berpikir kritis dan juga kemampuan memecahkan masalah. Adapun strategi pembelajaran yang dapat dilakukan dalam setiap sesinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada sesi sinkronus yang pertama yakni 2 JP, fasilitator dapat mengisi kegiatan dengan perkenalan, penyampaian tujuan pembelajaran, review materi yang telah dilakukan peserta ketika melakukan pembelajaran mandiri melalui MOOC, dan juga fasilitator dapat memberikan studi kasus untuk mendiskusikan penerapan Agenda 3. Tujuan pemberian studi kasus ini adalah untuk mengajak peserta mendalami lagi materi Agenda 3 serta mengajak peserta melihat keterhubungan antara materi di Agenda 3 dengan materi di agenda lainnya, yakni Agenda 1, 2, dan juga Agenda 4. Dilanjutkan, fasilitator dapat memberikan penajaman materi Agenda 3 serta memberikan motivasi bagi para peserta. Pada akhir sesi di sesi sinkronus ini, peserta juga dapat menanyakan ataupun memberikan penegasan mengenai hal-hal yang mungkin masih belum dapat dimengerti. Lalu, fasilitator dapat menjelaskan mengenai tugas yang akan peserta kerjakan selama sesi asinkronus berikutnya. Pada sesi berikutnya, yakni pada sesi asinkronus sebanyak 6 JP, peserta diberikan tugas untuk membuat learning journal. Pada learning journal ini, peserta dapat menuliskan pemaknaan terhadap materi manajemen ASN dan juga Smart ASN yang telah dipelajari.
Peserta juga diminta untuk membuat video monolog dengan tema manajemen ASN dan Smart ASN di instansiku. Pemberian tugas ini juga bertujuan untuk melatih peserta dalam menggunakan media digital. Pada hari berikutnya, yakni sesi asinkronus sebanyak 9 JP, peserta diberi penugasan individu dan juga penugasan kelompok. Penugasan individu dikerjakan selama 5 JP, yakni peserta diminta untuk membuat video identifikasi isu penerapan Agenda 3 di instansi asal peserta. Pada video tersebut, peserta diminta untuk menganalisis penyebab isu, dampak jika isu tidak diselesaikan, prioritas isu, dan juga mengidentifikasi satu isu sebagai isu utama atau prioritas. Kemudian, untuk tugas kelompok, peserta diminta untuk berdiskusi secara kelompok mengangkat isu aktual tentang penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di lembaga pemerintah. Hasil diskusi dituangkan dalam bentuk bahan tayang yang akan dipresentasikan pada sesi sinkronus selanjutnya. Pada sesi sinkronus yang terakhir, yakni sebanyak 3 JP, dapat diisi dengan kegiatan games atau permainan yang bertujuan untuk menarik persepsi peserta sekaligus mengingat kembali atau menajamkan kembali materi-materi inti pada pembelajaran Agenda 3. Pada sesi ini, peserta juga dapat diberikan kesempatan untuk men-sharingkan pengerjaan tugas pada sesi asinkronus. Kemudian, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan. Kemudian, sesi diskusi dapat dilanjutkan dengan tanya-jawab ataupun pemberian umpan balik oleh fasilitator. Fasilitator juga akan memberikan penajaman materi pada bagian yang masih dianggap perlu untuk diperdalam kembali. Bagian terakhir dari pembelajaran Agenda 3 dilaksanakan melalui pembelajaran klasikal sebanyak 5 JP. Pertemuan klasikal dibuka dengan sharing pengalaman aktualisasi. Pada sesi sharing ini, peserta dapat membagikan keberhasilan maupun kendala yang ditemukan saat melaksanakan aktualisasi di unit kerjanya. Peserta lain juga dapat memberikan tanggapan atas sharing rekannya dengan memberikan saran yang membangun. Kemudian, kegiatan dapat dilanjutkan dengan fasilitator memberikan aktivitas kelompok berupa analisis studi kasus yang dilanjutkan dengan presentasi kelompok. Kegiatan analisis studi kasus ini bertujuan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, kerjasama, serta penajaman implementasi dan implikasi Agenda 3 dan hubungannya dengan agenda lainnya. Fasilitator juga akan memberikan penguatan pembelajaran dan memberikan motivasi bagi peserta. Motivasi ini khususnya diberikan untuk menyemangati peserta dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan evaluasi aktualisasi yang akan segera mereka hadapi. Kemudian, sesi dapat ditutup dengan penyusunan komitmen oleh peserta. Peserta dapat menuliskan komitmen jangka pendek maupun jangka panjang untuk melaksanakan apa yang telah dipelajari selama mengikuti pelatihan ketika mereka kembali ke instansi asalnya. Demikianlah rekan-rekan sekalian penjelasan mengenai strategi pembelajaran yang dapat dilakukan untuk pembelajaran Agenda 3 pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Di bawah stupa ada batu. Sampai berjumpa di lain waktu. Sekian.